Harus bisa jaga emosi, jangan gampang kepancing, jangan gampang pengen nonjok orang ibaratnya. Jadi coba mesti inhale, exhale. Ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Pick a Card. Seperti biasa, kita lihat untuk yang general dulu ya. Sebelum dipilih, atur nafas kalian. Dirasakan mana kartu yang lebih ketarik buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Buat yang milih kartu pertama, kamu sedang dihadapkan oleh banyak pilihan, banyak kemungkinan yang membuat kamu jadinya harus bisa lebih bijaksana lagi, lebih dewasa lagi sebelum mengambil pilihan, sebelum mengambil keputusan. Jadi di sini kedewasaanmu itu perlu banget nih. Oke, buat yang milih kartu pertama. Sementara buat yang milih kartu kedua, harus bisa kontrol emosi. Harus bisa jaga emosi, jangan gampang kepancing, jangan gampang pengen nonjok orang ibaratnya. Jadi coba mesti inhale, exhale, harus bisa lebih menahan rasa-rasa yang tadi yang sebenarnya nggak diperluin sama tubuh supaya kamu bisa lebih stabil nih emosinya. Sementara buat yang milih kartu ketiga, ada Heavenly Master. Kamu perlu lebih percaya diri, perlu lebih yakin sama intuisimu, sama pengalamanmu, sama jam terbangmu. Jadi jangan gampang goyah dengan hal-hal yang istilahnya itu dari luar yang bikin kamu tuh terus jadi bimbang gitu. Jadi yakin aja sama dirimu sendiri, sama kemampuanmu, sama feelingmu. Karena bisa jadi masukan dari kiri kanan itu niatnya bukan buat ngebantuin kamu gitu ya, bukan ngasih yang sebenar-benarnya gitu. Jadi buat yang milih tiga harus bisa lebih percaya diri. Oke, itu untuk yang generalnya. Sekarang kita masuk untuk karir dan keuangan. Atur nafas, pilih mana kartu yang paling ketarik buat kamu supaya lebih resonate nantinya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Saya kasih waktu buat kamu memilih. Oke. Yang milih kartu pertama ada The Devil. Jadi di sini untuk karir, kamu sedang nggak fokus nih. Kamu sedang punya banyak gangguan, punya banyak hal yang bikin kamu jadinya kurang konsentrasi dengan pekerjaanmu yang sekarang. Kamu lagi banyak keinginan mungkin ya gitu yang bisa jadi apa yang menjadi keinginanmu itu belum sepenuhnya bisa terakomodir di pekerjaanmu sekarang. Yang ada jadinya kamu cenderung jadi nggak konsentrasi nih di pekerjaan. Dan itu jangan sampai berpengaruh di keuangan. Jangan sampai itu bikin keuanganmu juga rada agak kacau nih gitu di minggu ini. Jadi perlu hati-hati, perlu coba gitu lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi. Sementara untuk yang milih kartu kedua,
ada Heavenly Master. Kemampuanmu, jam terbangmu ini cukup diperhitungkan di pekerjaanmu sekarang. Jadi ini bisa membuat karirmu lebih meningkat lagi, bisa membuat kedepannya itu perjalananmu tuh saya lebih baik lagi. Jadi buat yang tadi memilih kartu kedua, secara karir kamu bisa lebih bagus, bisa lebih dipercaya sama orang-orang sekitarmu, dan secara keuangan pun juga bisa jadi lebih meningkat, bisa lebih baik lagi. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Queen of Coin. Untuk pekerjaan masih cukup oke. Kamu cenderung kemungkinan besarnya itu berhubungan dengan banyak pihak yang kebanyakan perempuan gitu. Dan itu juga bisa menghasilkan. Jadi bisa jadi kamu misalnya dapat klien, manajernya atau direkturnya itu perempuan. Jadi kamu berhubungannya itu sama perempuan, dan dia cukup punya secara ininya juga, secara keuangan juga oke gitu. Jadi itu yang bikin karirmu juga bisa lebih meningkat, karena untuk klien, untuk project-project atau kerjasama itu cenderungnya kamu ketemu sama orang yang pas, sama orang yang memang membutuhkan jasamu, membutuhkan skillmu, dan itu bisa berpengaruh, bisa berbanding lurus dengan pundi-pundi yang kamu dapatkan di minggu ini gitu. Selamat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke relationship buat yang masih single. Oke, buat yang masih single. Seperti biasa, seperti tadi, atur nafas dulu. Pilih mana kartu yang lebih ketarik nih buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Buat yang milih kartu pertama, coba usahakan jangan terlalu mikirnya kejauhan. Jangan terlalu banyak khawatirnya. Nanti kalau aku dapet yang kayak begini, nanti gimana kalau ini, nanti kalau aku begini, nanti gimana kalau ini. Yang ada nggak ada habisnya nih. Yang ada kamu akan tetap terkungkung atau akan tetap di situ-situ aja. Jadi punya banyak mau, tapi juga satu sisi tetap banyak khawatirnya. Yang ada kamu jadi terus nggak kemana-mana nih. Yang ada kamu bisa singlenya bisa tetap lama nih gitu. Jadi coba lebih dipersingkat lagi nih apa yang menjadi keinginanmu. Jangan terlalu kebanyakan mau maksudnya. Dan abis itu terus kebanyakan khawatir. Jadi jalanin aja gitu. Diniatin aja dulu, dijalanin dulu gitu. Jangan terlalu kejauhan nih mikirnya. Sementara untuk yang milih nomor 2 ada The Lover. Jadi ini energi cinta kasih, energi keberlimpahan itu sedang lagi dekat nih sama kamu. Jadi manfaatin sebaik-baiknya. Karena kansmu untuk ketemu sama orang baru, ketemu sama kenalan lama atau dikenal, itu kansnya besar. Jadi coba lebih diamati atau lebih aware lagi nih dengan sekitar. Lebih nggak masalah kalau GR sekali-kali. Jadi coba lebih lebih peka lagi nih. Kok kayaknya si ini perhatian ya sama saya. Nah hal-hal seperti itu gitu. Jadi coba jangan terlalu cuek. Karena nih Cupidnya nih lagi dekat nih sama kamu nih. Jadi manfaatin sebaik mungkin ya. Sementara buat kamu yang milih nomor 3, ada Seven of Coin nih. Saya sih nggak bilang kamu matre, tapi jangan sampai
kamu nggak mau deket dengan seseorang karena kamu melihat apa yang tampak luarnya. Aduh, dia jemputnya cuma naik motor, kayaknya nggak punya mobil. Aduh, kantornya nih di sini, kayaknya dia masih belum manajer dan sebagainya. Jadi jangan hanya melihat dari materi, jangan hanya berpatokan dengan materi. Jadi jangan sampai kesempatanmu untuk ketemu banyak orang, berkenal dengan banyak orang, itu terus jadi berkurang karena kamu sendiri yang milih-milih. Kamu sendiri yang nggak mau deket sama orang yang menurutmu secara materi nggak oke, gitu. Jadi buat yang single jangan terlalu matre. Buat yang pilih nomor 3 ya. Oke, itu untuk yang single. Sekarang kita masuk ke yang berpasangan. Atur nafas. Satu, dua. Buat kamu yang berpasangan, sebelum dipilih, tarik nafas dulu. Inhale, exhale, atur nafas. Pilih mana kartu yang ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah. Buat yang milih kartu pertama, kamu dan pasangan sedang berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit dari penghasilanmu buat keperluan kalian berdua. Jadi dijalanin aja, jadi kalian bisa mulai menabung pelan-pelan, dan itu nanti pada waktunya juga bisa menghasilkan sesuatu yang memang kalian inginkan. Jadi kalian nih sedang kompak untuk nyicil sedikit-sedikit supaya gitu kesampaian tuh gitu apa yang kalian inginkan. Jadi pertahankan itu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Ten of Swords. Komunikasi kalian sedang berjalan kurang baik nih, sedang ada gesekan. Sebenarnya mungkin bukan masalah, tapi ada gesekan. Ada hal yang bikin kamu sama pasangan itu ada aja yang bikin kalian tuh nggak sehati gitu. Nanti kadang kamu maunya A, pasanganmu maunya B. Atau kebalikannya gitu, pasangan mau begini, kamunya mau begini. Itu yang bikin jadinya justru malah kalau ketemu gitu ya, atau itu tuh malah banyak ininya gitu, malah banyak argumen-argumen, malah banyak berantem-berantemnya. Coba cari tahu apa sih yang bikin dia cepat kesel misalnya gitu kan. Jadi kalian berdua bisa saling introspeksi, nggak saling menyalahkan satu sama lain. Capek loh kalau keseringan berantem kan. Sementara buat yang milih kartu ketiga, ada Six of Swords. Di sini perlu kerjasama kalian berdua untuk bisa saling support. Supaya kalian bisa benar-benar jadi teamwork yang oke. Bisa saling dukung. Jadi bukan justru malah kalau misalnya pasanganmu sedang ada masalah terus kamunya, itu sih gara-gara kamunya begini gitu ya. Atau itu sih, itu justru akan tidak mengenakan gitu. Jadi di sini yang milih kartu ketiga coba bisa lebih support sama pasangan, bisa lebih ngedukung, bisa lebih kasih kasih mood aja, buat mood booster gitu loh, ngasih semangat buat pasangan supaya dia bisa lebih baik lagi, supaya dia juga jadi semangat karena kamu udah nyemangatin gitu. Oke, demikian tadi untuk Pick a Card minggu ini. Sampai ketemu di Pick a Card selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih.